Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Junedi Saputra. Kali ini saya akan menyampaikan materi matematika untuk kelas 11 tentang program linier. Kali ini keadik pengetahuannya adalah menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan untuk adik keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Peta konsep program linier itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linier. Sistem pertidaksamaan linier pun dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu himpunan penyelesaian dengan menggunakan grafik. Di sini kalian akan dituntut dari soal pertidaksamaan. Kalian akan disuruh membuat grafik himpunan penyelesaian ataupun mencari grafik titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalian tentukan titik-titiknya. Sedangkan untuk yang sistem pertidaksamaan linier pembagian yang keduanya adalah program linier dan model matematika. Di sini dalam soal, nanti soal itu akan berupa soal cerita. Kalian akan disuruh memodelkan program linier ataupun bikin model matematikanya. Sedangkan pembagian peta konsep program linier yang kedua adalah nilai optimum fungsi objektif dibagi menjadi dua, uji titik sudut dan garis lidik. Ya, apa itu model matematika? Model matematika merupakan ekspresi matematika atau representasi matematika dari permasalahan sehari-hari. Jadi ada permasalahan kontekstual dunia nyata, kemudian dirubah menjadi simbol-simbol matematis. Untuk apa? Untuk diselesaikan secara matematis, kemudian hasil dari pengerjaan tadi dikembalikan ke dunia nyata sebagai solusinya. Pada pembahasan kali ini kita hanya akan belajar tentang bagaimana caranya merubah dari masalah dunia nyata ke dalam model matematika, belum sampai menyelesaikannya. Di sini ada contoh ya. Seorang pedagang roti ingin membuat dua jenis roti. Roti jenis A memerlukan 200 gram tepung dan 150 gram mentega. Roti jenis B memerlukan 400 gram tepung dan 50 gram mentega. Tersedia 8 kg tepung dan 2,25 kg mentega. Tentukan model matematikanya. Bagaimana membuat model matematika dari permasalahan ini? Perhatikan ya. Kita misalkan dulu yang jadi X dan Y itu siapa ya? Sebetulnya tidak harus X dan Y. Tapi umumnya karena kita akan bekerja di sumbu koordinat nantinya, maka kita misalkan sebagai X dan Y. Kita misalkan di sini. Misal X itu siapa? Perhatikan di sini ada dua ya. Ada roti jenis A, kemudian ada roti jenis B. Kemudian ada tepung dan ada mentega. Seringkali nanti bingung. Misalkan yang X itu roti jenis A, Y-nya adalah roti jenis B. Atau yang X itu tepung sama dan Y-nya mentega. Untuk permasalahan ini ya, pada program linier biasanya yang menjadi X adalah jenis ya. Jenis makanannya, bukan bahannya ya. Sekali lagi saya tekankan, yang menjadi X adalah banyaknya jenis. Kalau roti berarti jenis A, berarti ini X. Yang B ini nanti Y. Jadi misalkan X adalah banyaknya roti jenis A. Jadi bukan bahan ya, bukan tepung ya. Kemudian Y-nya adalah banyaknya roti jenis B. Kemudian sudah saya sediakan tabel ya nanti. Ini untuk mempermudah saja, tidak harus buat seperti ini. Yang di barisan atas kita isi sebagai jenis ya, jenis roti. Berarti ini roti jenis A. Roti A banyaknya, atau ini adalah X ya.
Yang ini roti B, banyaknya roti B atau Y. Selanjutnya, yang sebelah sini adalah bahan. Bahannya ada dua, tepung dan mentega. Ini berarti banyaknya tepung. Ini adalah mentega. Hati-hati, ini satuan harus sama ya. Satuan harus konsisten. Kalau gram, gram semua. Kalau kilogram, kilogram semua. Sekarang kita lihat, kita baca kalimat pertama ini. Roti jenis A memerlukan 200 gram tepung ya, dan 150 gram mentega. Berarti roti A ini 200 ya, tepung 200 gram tepung, kemudian 150 gram mentega. Seperti ini. Kemudian roti B memerlukan 400 gram tepung. Ini ya, 400 taruh di sini. Dan 50 gram mentega. 50 taruh sini. Nah, kemudian yang di sini adalah banyaknya bahan yang tersedia ya. Bahan yang tersedia. Kita lihat baris pertama ini, tepung ya. Tepung itu ada berapa gram yang dipunyai oleh pedagang tersebut? Ternyata ada 8 kg ya. Ini 8 kg dijadikan gram. Berarti dikalikan berapa? Kalikan 1000 ya. Berarti ini berubah menjadi 8000. Nah, seperti ini. Kemudian mentega. Mentega itu punyanya berapa? 2,25 kg. Kalikan 1000 juga. Berarti 2250 gram. Ini satuan sudah sama semua ya. Selanjutnya kita buat model matematikanya di sini. Bentuknya nanti adalah pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan linier. Yang pertama dari kalimat ini 200x berarti ya, ini menjadi 200x ditambah 400y. Jadi ketika kita mau membuat roti sejumlah x, maka perlu tepung 200 gram kali banyaknya roti. Kalau kita mau buat roti jenis B ya, banyaknya tepung yang dibutuhkan adalah 400 gram dikalikan banyaknya roti B. Jumlah ini, nah di sini maksimalkan 8000 ya. Kita tinggal menentukan tandanya nih, lebih dari atau kurang dari kira-kira seperti itu. Tentu saja bahan yang tersedia tidak boleh kurang ya. Kalau kurang nanti rotinya tidak jadi. Berarti maksimal 8000 gram. Berarti ini harus kurang dari 8000 gram. Kalau bahannya sisa nggak masalah, bisa digunakan untuk besok harinya dan seterusnya. Tapi kalau jangan sampai kurang ya, dipaksakan menjadi roti, maka akan bermasalah pada pelanggan nantinya ya. Jadi simbol kurang dari atau sama dengan ini kita logikakan seperti itu. Karena banyaknya bahan 8000, maka yang digunakan harus kurang dari 8000 dong ya, jangan sampai lebih. Lanjut, yang kedua, mentega. Untuk roti A butuhnya 150 gram, berarti 150 gram kali banyaknya roti A, yaitu X ya, ditambah 50, oh ini ya, yang B ya, butuhnya 50 gram kali banyaknya roti 50Y. Ini juga kurang dari sama dengan ya, karena bahannya tidak boleh kurang. Jadi bahan yang digunakan harus kurang dari ini, jangan sampai melebihi 2,25 kg tadi, karena kita punyanya hanya ini, maka simbolnya kurang dari atau sama dengan. Berikutnya lagi adalah jumlah roti X ya. Jumlah roti A, banyaknya roti A atau X, ini kan nggak mungkin negatif ya. Jumlah itu pasti selalu positif, maka ditulis di sini adalah
X harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jangan negatif. Y juga. Y lebih dari atau sama dengan 0. Yang ini kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Ini juga. Ini angkanya terlalu besar ya. Sebaiknya disederhanakan. Ini ada 200, 400, 8000. Kira-kira masing-masing dibagi berapa? Ya, berapa ya? 200 ya. Coba ini dibagi 200. 200x bagi 200, maka x saja ya, 1x ya. 400 dibagi 200, 2. 8000 bagi 200 berapa? 40 ya. Nah kan lebih kecil angkanya nih. Kemudian yang ini coba lihat, 150x 50y 2250. Kira-kira dibagi berapa? Ya, bagi 50 ya. 150 bagi 50 berarti 3. 50 bagi 50 berarti 1 atau Y saja. Kemudian 2250 bagi 50. Nah, berapa itu? 45 ya. Jadi model matematikanya adalah ini: 1, 2, 3, 4 dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Nantinya akan kita cari nilai optimumnya, tapi sementara ini kita cukup mencari modelnya saja. Bagaimana? Sudah paham? Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah!